Perkenalkan, nama saya Dominika Daranpulo, NIM 1903030077, kelas B semester 5, mahasiswa Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, mata kuliah Gerakan Sosial. Saya akan menjelaskan tugas keempat tentang Partai Buruh Denis Heli dan Sosialis Internasional Pergerakan. A. Dari internasional lama hingga internasionalisme baru. Yang pertama, internasionalisme inovatif. Seperti yang dikatakan Marx, semua fakta besar sejarah dunia muncul dua kali. Perpisahan internasional kedua dalam Perang Dunia Pertama adalah sebuah tragedi, sebuah trauma yang membentuk kembali pandangan dunia sosialis. Sebaliknya, kematian buruh dan sosialis internasional adalah lelucon. Organisasi lama dilumpuhkan oleh perbedaan pendapat, bahkan tidak bisa melawan Hitler karena perpecahan antara penolong, netralis, dan pendukung. Konfrontasi mereka sendiri terbagi atas kemungkinan kerjasama dengan komunis. Yang kedua, krisis buruh dan sosialis internasional. Pada tahun 1930-an, Persatuan Gerakan Sosial Eropa gagal karena ia gagal mencapai posisi bersama dalam komunisme, fasisme, dan persenjataan kembali. Dua blok muncul sama-sama berkomitmen untuk perdamaian, tetapi dengan perbedaan interpretasi. Blok sayap kanan, dipengaruhi oleh internasionalisme liberal, berpendapat bahwa penyebab perang adalah sistem anarki internasional yang solusinya adalah penerapan sistem hukum yang dijamin oleh Liga Bangsa-Bangsa. Segera setelah Perang Dunia Pertama, ada dua sosialis internasional kira-kira sesuai dengan dua blok. Kedua internasional dilahirkan kembali di Berne pada tahun 1919 dan Uni Wina ketika Partai Buruh memiliki peran utama dalam membangun kembali Berne Internasional. Sosialis Austria memimpin Uni Wina yang termasuk sosialis. Partai-partai secara terbuka menolak patriotisme sosial dan berjuang untuk kesatuan internasional sosialis dan komunis. Yang ketiga, organisasi sementara masa perang. Setelah Perang Dunia Kedua, sebagian besar penduduk proposal untuk mereformasi LSI adalah dilaksanakan, namun konstitusi baru juga mengadopsi praktik-praktik baru yang muncul selama perang dan Perang Dingin. Terlepas dari praktik-praktik ini, seringkali mengalahkan niat awal para pihak yang terlibat, terutama Partai Buruh Inggris. Segera sebelum perang, kepemimpinan buruh telah menyetujui pengurangan dari LSI dan keterlibatan memalukan dengan orang asing yang tidak dapat diandalkan. Dengan perang, Partai Buruh menjadi partai sosial yang paling bergengsi dan kepemimpinannya menikmati keuntungan untuk kohesi dan diplomasi partai. Yang keempat, persatuan dan perbedaan. Apa artinya bagi sosialis internasional untuk menjadi kenyataan hidup adalah sulit untuk didefinisikan, tetapi tindakan internasional berhasil dalam
performatifnya fungsi. Ini efektif dalam mengekspresikan persatuan dan melegitimasi perbedaan pendapat. Dalam masa krisis, sebuah komunitas dapat memilukan kesatuannya dengan retorika seperti pendapat dan kepentingannya yang berbeda dimasukkan di bawah suatu suara. Yang kelima, Komite Persiapan Internasional. Komitmen Partai Buruh diperlukan untuk setiap langkah untuk membangun kembali internasional, tetapi para pemimpinnya sangat peduli dengan memenangkan perang dan terlibat dalam perdebatan hanya ketika kemenangan tampak yakin. B. Partai dan Rakyat, Partai Buruh, dan Jaringan Sosialis Internasional. Yang pertama, sentralitas Partai Buruh. Gerakan Sosial Internasional terdiri dari jaringan partai dan pemimpin yang terus berkomunikasi secara teratur. Dalam hal ini, membahas tentang lembaga-lembaga dan orang-orang yang terlibat dalam hubungan persaudaraan internasional. John Price mendorong adopsi Sekretaris Internasional penuh waktu, tetapi seringkali anggota kepemimpinan, apakah itu sub pemimpin atau kepala pemimpin, itu bertanggung jawab. Yang kedua, modal buruh dan fraksi reformis. Sepanjang periode yang dicakup oleh penelitian ini, Partai Buruh berada di kekuasaan dengan pemerintah buruh yang dipimpin oleh Clement Attlee. Hegemoni buruh yang tak terbantahkan atas gerakan sosialis internasional tidak akan telah memungkinkan terjadi tanpa kemenangan elektoral yang luar biasa pada tahun 1945 dan prestasi besar seperti nasionalisasi negara kesejahteraan nasional, layanan kesehatan, dan dekolonisasi India. Yang ketiga, Partai Buruh dan Pemerintah Buruh, alat kebijakan imperialis. Sementara Partai Buruh dan pemerintah Inggris dengan Menteri Buruh secara teknis adalah organisasi independen perbatasan antara dua kubu dan keropos. Yang berikut keempat, disiplin dan perbedaan pendapat di Partai Buruh. Identifikasi dengan pemerintah buruh menciptakan masalah tentang bagaimana Partai Buruh harus memperlakukan pendapat yang kritis terhadap kebijakannya dan materi menteri. Ciri khas Departemen Internasional di bawah Heli adalah keterlibatannya dalam apa yang Eric Shaw sebut sebagai manajemen pesta atau manajemen oleh para pemimpin dari ancaman terhadap kohesi internal. Yang kelima, jaringan pemimpin internasional dan sekretaris. Meskipun mengambil Partai Buruh sebagai model, masing-masing partai sosialis memiliki budaya, kebijakan, organisasi, dan hubungan kekuasaan internal yang unik yang membuatnya serupa atau berada di Inggris dalam beberapa hal. Yang C, Partai Buruh dan Eropa Timur, sosial demokrasi di balik tirai besi.
Yang pertama, Sosial Demokrat baru dari Eropa Timur. Di akhir perang, Partai Buruh menghadapi benua yang terbagi oleh pengalaman masa perang di tirai besi yang jatuh dengan cepat. Yang kedua, pilihan antara London dan Lublin. Meskipun mereka tidak akrab dengan para pemimpin sosialis baru ini, para partai buruh Inggris bersedia mendapatkan informasi dan menjalin kontak dan menghabiskan paruh kedua tahun 1945 untuk melakukannya. Yang ketiga, karakter nasional dan sosialisme. Pada tahun 1981, Denis Shelley memperingatkan bahwa apa yang dapat dilakukan seseorang politis terbatas. Sosialis bukanlah orang insinyur, tetapi seorang tukang kebun. Yang berikut, anggota parlemen yang tidak setia. Selama perang, Gillis telah memperingatkan bahwa internasional akan dilahirkan kembali dalam iklim nasionalisme yang kuat dan perasaan anti-Jerman. Yang D. Pengembangan kelembagaan dari Konferensi Sosial Internasional ke Komisko. Yang pertama, internasional sosialis formal dan informal. Yang kedua, kerjasama atau setidaknya saling toleransi. E. Partai Buruh dan Italia, Sosial Demokrasi di bawah garis zaitun. Yang pertama, karakter Mediterranean. Karakter Mediterania. Dalam gerakan sosial internasional, sosialisme Italia adalah kebalikan dari Partai Buruh. Kedua, sosial demokrasi Italia di era dari kohabitasi. Sosialisme Italia berubah dari menjadi pemain utama dalam internasionalisme sosialis menjadi perang saudara antara faksi-faksi pro-komunis dan anti-komunis, menjadi perang saudara di antara sosial demokrat anti-komunis. F. Kantor transportasi luar negeri kecil kebijakan luar negeri Inggris dan sosialis internasionalisme. Yang pertama, Taylor Selatan, kasus sosial segitiga diplomasi. Yang kedua, mengakui orang Jerman. Yang ketiga, orang Yunani yang emosional. Yang berikut, misi Komisko ke Yunani. Setelah perang, sosialisme Yunani terjepit di antara sayap kiri yang populer liberal dan Partai Komunis Yunani, hegemonik di antara kelas pekerja kecil. Selama perlawanan, Partai Sosialis Yunani dipimpin oleh anggota Serikat Buruh Dimitris Statis dan Union for Democracy Rakyat yang dipimpin oleh Lias Sirimokos. Yang muncul, mereka bukan partai massa melainkan pelindung dan klien dari pemimpin partai saat ini. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.